Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, para Rektor dan pimpinan Universitas Darun Najah, Presiden Universitas, para tamu, para guru besar, dan wabil khusus para anak-anakku wisudawan pada hari ini yang tentu dengan gembira orang tua kalian tentu pada hari ini. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Universitas Darun Najah yang telah menghasilkan wisudawan dan juga tentu membina para santri-santri yang luar biasa. Dan bagi saya selalu untuk Jakarta, apabila ada contoh yang baik pesantren di kota, selalu saya ambil contoh Darun Najah. Karena itu banyak tamu-tamu termasuk yang keras seperti Taliban. Saya minta datang ke sini untuk belajar bagaimana Islam di Indonesia, bagaimana moderasi yang kita harus capai, wasatiyah Islam yang tentu jauh lebih maju dibanding negara-negara lain, dibanding negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam di sini. Karena itu kita bersyukur bahwa kemajuan pendidikan telah kita capai dengan sebaik-baiknya dan tentu membutuhkan yang lebih baik lagi. Para anak-anakku tentu hadir di sini telah menempuh pendidikan ilmu yang baik. Allah telah menjanjikan bagi yang meningkat mempunyai ilmu akan memberikan derajat yang lebih tinggi bagi orang yang berilmu. Tentu Anda artinya akan ditinggikan derajatnya karena telah memperoleh, walaupun belajar itulah terus menerus dari buayan sampai liang lahat. Jadi hari ini hanya langkah yang berikutnya, langkah-langkah yang lainnya tentu dibutuhkan pembelajaran yang tidak terhenti di samping pengabdian yang baik akibat dari hasil pembelajaran itu. Dalam kesempatan ini tadi tema wisuda ini generasi berkarakter buat daya saing global. Tentu sangat aspiratif dan tentu cita-cita semua kita semua untuk mencapai manusia yang berkarakter. Semua bangsa mempunyai karakter khusus. Orang Jepang karakternya disiplin. Bekerja keras, disiplin. Berusaha dengan teratur. Orang Cina punya karakter kerja keras, luar biasa, dan tentu berusaha dengan baik. Eropa punya karakter ilmu dan sains yang kuat, teknologi yang kuat. Semua maju karena itu. Dalam dunia Islam memang akhir-akhir ini karakter kita, pengetahuan kita selalu didasari dengan hukum syar'i. Berbeda dengan waktu kemajuan Islam pada abad 11-12 yang menggabungkan ilmu dan teknologi serta keimanan dan pengetahuan keagamaan yang kuat. Gabungan keduanya menyebabkan masa kejayaan Islam itu. Masa itu tentu sudah lalu. Tapi kita berada ke masa depan. Masa depan itu, masa lalu menjadi contoh untuk masa depan. Karakter tentu berarti sifat, kebiasaan, dan cara kita berbangsa bernegara. Menjadi contoh, menjadi sifat, kebiasaan. Itulah yang kita ingin capai. Pesantren tentu yang pertama mendidik adalah keimanan, pengetahuan keagamaan yang baik.
Itulah dasar daripada pendidikan di setiap universitas Islam dan apalagi di pesantren. Setelah itu tentu kita juga mempunyai dasar yang kuat. Setiap kita berbangsa ingin kemajuan, ingin kesejahteraan, ingin kemakmuran. Karena hanyalah kemakmuran, kesejahteraan, kita menyempurnakan syariat Islam, menyempurnakan rukun Islam kita. Saya selalu katakan bahwa rukun Islam itu ada 5, tapi 2 diantaranya membutuhkan kemampuan duniawi, ialah zakat dan haji. Tanpa kemampuan maka kita hanya melaksanakan 3 dari 5 rukun Islam. Karena itu prinsip agama sendiri meminta, mengharuskan, mewajibkan kita untuk mampu. Mampu tentu didasari dengan kerja keras. Mampu daya saing, yang dimaksud tentu daya saing ekonomi, kemampuan teknologi. Karena itulah saya sangat berbangga bersyukur bahwa Universitas Darul Najah ini salah satu visinya ialah meningkatkan kemampuan bisnis, memberikan kemampuan bisnis di antara para mahasiswanya. Dan itulah memang salah satu daripada langkah-langkah, itulah salah satu daripada sunnah Rasulullah. Rasulullah berumur 13 sampai 40 dia berdagang. Menjadi Rasul pada umur 40 sampai 63. Artinya Muhammad, Rasulullah, itu lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Karena itulah apabila kita ingin sunnah, jangan hanya selalu saya katakan, janganlah selalu saja ceramah pernikahan, an-nikahu sunnati, mestinya at-tijarah sunnati juga. Karena itu lakukan Rasulullah. Karena itulah maka apa yang menjadi studi di sana adalah studi bisnis. Disitulah kelemahan utama bangsa ini. Disinilah kelemahan umat ini di bidang usaha. Kita tentu sangat bagus menghasilkan banyak santri yang mengerti tentang hadis, fikih, tentang ibadah, akhlak. Tapi kita butuh juga banyak calon-calon, banyak yang pemuda-pemuda, banyak generasi muda yang memahami dan menjalankan usaha muamalah. Karena itulah maka dalam setiap tausiah, ceramah, khutbah, saya selalu menganjurkan sebagai dewan masjid, bukan hanya kita berbicara tentang akidah, ibadah, akhlak, tapi juga kita berbicara tentang muamalah lebih banyak lagi. Kita jangan salah pengertian tentang syariah, tentang perdagangan. Banyak yang mengatakan ini syariah. Jangan membatasi diri. Muamalah kan sangat sederhana. Semua boleh terkecuali dilarang. Jadi sebenarnya dalam ekonomi Islam itu semuanya bisa termasuk. Memproduksi aqua ini itu syariah. Membuat meja ini itu ekonomi syariah karena tidak dilarang. Jadi selama dilarang ya syariah. Jangan hanya memproduksi jilbab, memproduksi pakaian Islam, itu dianggap ekonomi Islam. Semuanya ekonomi Islam. Jangan membatasi diri. Sering saya membantahan dengan banyak ahli ekonomi Islam, seakan-akan ekonomi Islam itu sangat terbatas. Padahal hanya semua boleh, terkecuali dilarang. Yang dilarang sangat sedikit. Makan babi, alkohol, menipu orang, atau tidak jujur, itu tidak boleh tentunya. Karena itulah maka marilah kita semua pada hari ini apabila ingin meningkatkan daya saing, maka yang dasarnya pertama ialah mempelajari ilmu dan teknologi. Tidak ada negara yang daya saingnya rendah selama dia mempelajari ilmu dan teknologi, bisnis dan sebagainya. Ketinggalan kita, saya sebelum ke sini saya ke PIK untuk olahraga. Saya melihat di situ rumah kayak istana. Tapi begitu kita ke utara, ke Jakarta Utara, daerah-daerah kumuh, dan mungkin hampir 100% di situ umat Islam. Dan daerah yang maju itu hampir juga 100% bukan Islam.
Jadi kita harus melihat ketimpangan itu, kemajuan itu dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dengan kemampuan daya saing yang kuat di antara kita semuanya. Karena itulah para generasi muda, para yang hadir di sini, marilah kita semua berbicara ke arah yang lebih produktif, sebagaimana para generasi umat Islam 5-6 tahun abad yang lalu berbicara tentang itu, 10 abad yang lalu berbicara itu, bagaimana Al-Khawazimi, Ibnu Sina, Ghazali dan sebagainya, berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, bukan hanya berbicara tentang fikih. Karena itulah maka fikih tentu wajib kita laksanakan, tapi tanpa ilmu pengetahuan, tanpa teknologi, tanpa sains, daya saing kita akan rendah. Dan itulah yang menjadi cita-cita kita semuanya, meningkatkan kemampuan di bidang-bidang itu. Kita butuh generasi muda yang menguasai itu. Kita butuh pengasuh yang punya inovasi. Negara-negara maju yang pertama yang harus maju adalah pendidikannya. Yang kedua ialah mengutamakan sains dan teknologi. Baru nanya. Banyak kemajuan suatu negara, ada negara yang maju karena sumber daya alam. Amerika maju. Tapi kita sumber daya alam kita tidak maju. Tapi banyak negara yang maju hanya karena kemampuan sains dan teknologi dan semangat, karakter. Jepang maju tidak ada kemampuan sumber daya alam. Korea tidak ada sumber daya alam, batu saja di Korea itu. Singapura tidak punya apa-apa, tapi dia maju. Apa yang memajukan sumber daya manusianya? Yang menguasai ilmu, yang menguasai bisnis, yang menguasai keuangan, yang menguasai manajemen, yang menguasai inovasi masa depan. Itulah syarat telah maju. Banyak juga kita, alhamdulillah, negara-negara Islam di dunia ini mempunyai banyak kekayaan, tapi tidak kemajuan. Kekayaannya, tapi kemajuannya dari luar. Negara Islam sehingga ada semacam peribahasa bahwa semua negara yang menghasilkan minyak itu apabila ada azan, termasuk Indonesia. Tetapi kekayaan itu akan habis apabila tanpa sumber daya manusia yang menguasai ilmu, yang menguasai teknologi, yang menguasai sains dan keimanan yang kuat. Karena walaupun kita menguasai ilmu tanpa keimanan yang baik, karakter keimanan yang baik juga akan habis tersebut. Mari kita mencontohi negara-negara seperti itu. Mari kita belajar dari bangsa-bangsa itu. Mari kita belajar masa lalu Islam pada abad ke-10 dan ke-11 yang mempunyai suatu kerjasama antara para ulama, para ahli-ahli sains dan teknologi, dan para pengusaha. Kejayaan Islam pada abad 9 ke 10 ialah kerjasama tiga hal itu. Para ulama, para ahli-ahli pengetahuan, dan para pengusaha. Begitu kemudian pemerintah menguasai itu, maka mundurlah Islam setelah itu. Karena itulah maka kemajuan itu ialah apabila kita menguasai ilmu, menguasai teknologi, inovatif, tapi mempunyai dasar keimanan yang kuat. Di universitas ini tentu dipelajari hal-hal itu, diberikan kemampuan akan hal itu. Dan itulah tentu harapan kita semua untuk mendapat kemajuan kemakmuran. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita lengkaplah agama kita, lengkaplah rukun Islam kita apabila kemampuan, tidak perlu kaya tapi mampu. Tapi kemampuan itu dasarnya seperti saya selalu juga ingatkan, doa selalu siapa saja, doa Kiai NU Muhammadiyah dan di Darul Najah ini pasti doanya diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi selalu kemajuan duniawi, baru kemajuan akhirat. Tidak sebaliknya. Karena untuk mencapai kelebihan, kemuliaan di akhirat, harus kita mempunyai kemuliaan di dunia ini. Dan kemuliaan di dunia ini selalu dengan kemakmuran, inovasi, dan dunia
dan berusaha satu lain. Itulah tentu dasar kita semua, keinginan kita semua, dan tentu harapan kita para generasi muda dan para pimpinan universitas akan seperti itu. Di dunia ini, sekarang ini, dunia Islam mengalami suatu situasi yang sangat rumit. Tiap hari kita melihat bagaimana dunia di Gaza, bagaimana di Lebanon akhir hari ini, bagaimana kita Gaza menjadi sasaran dan pertempuran yang luar biasa mengakibatkan kesulitan, kemunduran, kemiskinan. Apa yang menyebabkan itu? Ilmu teknologi. Kemarin kita lihat di Lebanon, apa yang menyebabkan kematian? Karena kita kalah kepada teknologi. Semua itu antara kemampuan ekonomi dan teknologi. Karena itulah maka mari kita semua di universitas ini juga di samping tentu meningkatkan pengetahuan keagamaan, keimanan, menjadikan karakter kita semua. Tapi karakter untuk berdaya saing ialah kemampuan kepada ilmu dan teknologi kepada kita semua. Kemampuan kita semua dalam bisnis, kemampuan kita sama berusaha, dan kemampuan kita untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bekerja keras, dan juga mempunyai cita-cita yang baik. Itulah harapan saya, semoga menjadi bahagian daripada harapan juga kepada semuanya, dan menjadi modal kepada para wisudawan hari ini, dan semua siswa dan santri di Darul Najah ini menjadi harapan kita ke depan, cita-cita ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.